Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nur Aprianto, NIM 123 dari kelas MDS 5E akan coba menjelaskan tentang membangun struktur organisasi syariah. Struktur organisasi merupakan susunan atau hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, juga bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang, siapa yang melapor dan bertanggung jawab kepada siapa. Jadi terdapat suatu pertanggungjawaban yang terhadap apa yang dikerjakan merupakan definisi struktur organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada, serta digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi mempunyai keterkaitan yang terus-menerus. Rasa keterkaitan ini bukan berarti seumur hidup atau keanggotaan seumur hidup, akan tetapi organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, sehingga meskipun pada saat mereka menghadapi perubahan, sehingga saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur dalam menciptakan suatu perusahaan yang handal dan dapat mencapai visi misi yang ada, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dan persaingan tidak sehat yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Secara kelembagaan, manajemen syariah atau contohnya di bank syariah dibedakan ke dalam bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Masing-masing bentuk bank syariah memiliki sistem operasi sendiri-sendiri, dan bank syariah di Indonesia telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syariah yang baru. Hal ini dimungkinkan dengan landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 98 yang mengubah Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, organisasi mencapai tujuan yang disuarakan atau diserukan, maka kerja pemimpin dalam organisasi sangatlah penting sebagai penyampaian tujuan organisasi serta struktur organisasi, susunan dan hubungan antar tiap bagian, serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Tujuan organisasi dilihat dari sudut tujuannya. Organisasi seperti organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapat laba dan prinsip kegiatan ekonomis nasional. Organisasi sosial bertujuan memberi pelayanan, sedangkan prinsip kegiatannya adalah pengabdian sosial, seperti organisasi Republik Indonesia.
syariah di bank syariah. Contohnya, bank syariah merupakan bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem syariah yang berbasis hukum Islam. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis bank konvensional yang menerapkan sistem riba dalam perhitungan bunga berbunga, baik produk simpanan maupun pinjaman, tidak sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank syariah besarnya nasabah terhadap banknya dalam perhitungan adalah bagi hasil tersebut ditetapkan dengan sebuah angka rasio atau besaran bagian yang disebut nisbah. Sudah tentu penggolongan bank syariah dengan demikian menjadi suatu manajemen yang dapat memberi kepercayaan masyarakat dan sesuai dengan ajaran agama. Manajemen syariah harus betul-betul dapat memposisikan nasabah sebagai mitra, bukan lebih tinggi atau lebih rendah,